Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, semester depan untuk kelas pagi kita luring ya. Sudah disampaikan informasinya di grup angkatan. Kemudian untuk kelas malam daring. Hari ini kita akan membahas tentang kuliah kerja praktek dan penulisan ilmiah. Kalau berdasarkan buku kurikulum, itu dilaksanakan semester depan. Tetapi apabila tidak bisa dilaksanakan di semester depan, itu bisa dilaksanakan di semester 7. Tapi lebih baiknya dilaksanakan sesuai dengan semester yang seharusnya yang ada di buku kurikulum. Jadi kalau memang di semester depan itu ingin KKP ataupun PI, maka pengajuannya harusnya sudah diurus di semester ini. Artinya kan ini ada rentang jarak antara semester 5 ke 6. Nah, ini di sela-sela ini boleh dilaksanakan kuliah kerja praktek. Saya share screen sebentar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah ya, baik. Jadi kalau kita melihat proses pelaksanaan kuliah kerja praktek dan penulisan ilmiah itu sebenarnya semuanya ada di website prodisi.wijida.ac.id. Jadi saya menyampaikan teman-teman, apabila ingin mengetahui proses, alur, dan prosedur dari KKP dan PI, mohon bisa mengecek websitenya. Karena kadang kalau kita sharing data dengan teman ya, kan biasanya pasti dia ada format-format tertentu gitu, karena menyesuaikan dengan penulisan dia. Nanti tidak sesuai dengan punya kita. Jadi silahkan untuk mengambil format template yang asal, baru disesuaikan dengan punya kita. Boleh cek di bagian daftar di akademik, kemudian di paling bawah ini ada KKP, PI, sama skripsi. Hari ini kita akan membahas KKP sama PI. Di sini sudah ada judul-judul KKP yang sebelumnya, nanti boleh dicek. Selain ada di website, juga ada di perpustakaan. Sama dengan penulisan ilmiah juga, begitu. Nah, kalau kuliah kerja praktek, sebelum melaksanakan KKP, sebaiknya dibaca dulu. Di sini ada pedoman penulisan kuliah kerja prakteknya, kemudian ada berkasnya, di-download. Kemudian penulisan ilmiah juga begitu. Di sini ada daftar judulnya, ada pedomannya, sama berkasnya. Semua di-downloadnya dari website. Jadi boleh dicek nanti ya. Jadi hari ini kita akan membahas dulu tentang pedoman penulisannya seperti apa. Kemudian kalau sudah siap, berkasnya apa saja. Ini sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, baik. Terlihat, Bu. Ya. Jadi ini adalah pedoman penulisan kuliah kerja praktek dan penulisan ilmiah. Jadi ini adalah pedoman di tahun 2017, teman-teman. Belum ada pembaharuan. Jadi harusnya ya tetap sama. Tapi ada beberapa hal yang tentu berubah karena memang kurikulumnya sudah berubah. Jadi tidak lagi jenjang strata 1 ya, jenjangnya sarjana. Insya Allah kalau kita sehat-sehat aja, pedoman penulisan KKP dan PI akan segera diperbaharui. Ini masih sedang kami update ya, untuk sesuai dengan teman-teman. Jadi
pedoman penulisannya kuliah kerja praktek dan penulisan ilmiah jenjang sarjana nanti. Jadi tidak ada lagi ya strata 1, strata 2, strata 3. Adanya sarjana, magister, dan doktor. Kemudian teman-teman ini logonya. Logo ini ada di berkas. Kemudian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma 2017. Nanti saya sambil jalan ya menjelaskan beberapa hal yang biasanya kakak tingkatnya itu mungkin hanya kurang teliti ya. Jadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer kadang dan-nya itu huruf kecil. Jadi kalau di cover depan teman-teman itu semuanya harus besar, kapital, hurufnya besar semua. Dan fontnya semua adalah Times New Roman. Kadang kan kalau kita default gitu bisa Calibri, bisa Arial ya. Semua diformat jadi Times New Roman. Terus kalau KKP-nya di semester ini atau semester depan itu harusnya di sini 2022. Kita pengantar ya. Saya jelaskan supaya bisa dibaca. Nah, ini KKP. Jadi kita bahas kuliah kerja praktek dulu, teman-teman. KKP itu di sini ada kegiatan mandiri, observasi, dan orientasi selama periode tertentu pada suatu perusahaan atau instansi untuk menjadikan mahasiswa lebih memahami bidang studinya. Ini dulu ya, teman-teman. Jadi kalau kuliah kerja praktek itu adalah proses analisis di sebuah perusahaan. Sistemnya, perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, alur yang berjalan, seperti itu. Jadi bukan mencatat, mengarsip. Saya sering melihat teman-teman menulisnya itu upacara, mengikuti rapat, itu bukan kegiatan kuliah kerja praktek. Jadi di sini jelas ya, menjadikan mahasiswa lebih memahami bidang studinya. Karena kita sistem informasi itu adalah sistem analis. Jadi di tempat penelitian itu teman-teman harus bisa menganalisis sistem yang berjalan. Pastikan kalau KKP itu menganalisis sistem yang ada di tempat perusahaan atau instansi tersebut. KKP-nya boleh di mana, Bu? Di mana saja boleh. Yang penting ada sistem yang bisa dianalisis. Itu dia, kata kuncinya itu. Jadi kalau selama di tempat penelitian itu ada sistem yang bisa dianalisis, maka bisa dijadikan tempat KKP. Kadang-kadang kan teman-teman ini dalam satu tempat KKP itu bisa 3 atau 4 orang gitu. Sebenarnya boleh, tapi nanti khawatirnya ya, sistem yang dianalisis itu sama. Kalau sistem yang dianalisis sama, kemungkinan isi naskahnya sama. Kecuali dari awal itu sudah membuat kesepakatan. Jadi kalau misalnya saya di bagian misalnya ya KKP-nya di STIMIK Widya Cipta Dharma gitu, sama-sama ditempatkan di pusat komputer, kan itu memang yang paling banyak sistemnya ya. Nah, yang satu membahas tentang apa? Tentang website. Yang satu membahas tentang apa? Sistem informasi akademik. Gitu. Jadi, usahakan sistemnya tidak sama yang dianalisis. Kalaupun harus sama, pastikan analisisnya berbeda. Saya melihat teman-teman mirip gitu. Nanti kalau mirip, yang diceritakan juga sama. Padahal kalau kuliah kerja praktek itu kan sesuatu yang baru untuk dilaksanakan di tempat penelitian. Nah, kemudian pengalaman belajarnya adalah sistem informasi manajemen, teknik komputer, dan teknik pemrograman. Tetapi harusnya yang diperhatikan hanyalah analisis. Oleh karena itu di KKP disarankan tetap membuat flowchart atau alur
program. Jadi program atau sistem yang ada di tempat penelitian dibuatkan alurnya. Nah, ini adalah langkah-langkah. Kita sudah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Cek di transkrip. Udah 100 SKS belum? Udah 100 SKS belum? Pertama, cara mengeceknya bisa melalui SIAK. Cara yang kedua, bisa mengecek transkripnya di BAAK. Dicek, di print. Sudah sampai belum 100 SKS? Kemudian IPK-nya minimal 2 untuk program sarjana. Kalau belum sampai 2 bagaimana, Bu? Silahkan diulang. Diulang itu bisa melalui semester pendek, bisa melalui kuliah kembali reguler diambil kembali. Kemudian yang kedua, ada dosen pembimbing akademik. Dosen PA itu adalah dosen wali. Dosen yang mewalikan kalian dari semester 1. Jadi kalau misalnya dosen walinya A, ya berarti dosen pembimbing akademiknya A. Bisa berubah, bisa diganti selama memang ada hal-hal tertentu yang mewajibkan itu diganti. Kalau diganti, biasanya harus disampaikan dulu ke prodi mengapa diganti. Tapi biasanya sih sama ya. Dosen PA, dosen wali, ya dosen pembimbing laporan namanya ya. Dosen pembimbing laporan. Jadi kalau di KKP itu ada pembimbing laporan, ada pembimbing lapangan. Kalau pembimbing laporan ya, pembimbing laporan itu dosen wali, dosen yang ada di kampus. Kalau pembimbing lapangan itu pada saat kalian KKP di perusahaan kan biasanya ada dikasih pembimbing tuh. Nah, itu dosen pembimbing lapangan. Nanti dia juga tanda tangan. Kemudian KKP bisa dilaksanakan selama 1-2 bulan. 30-60 hari. Sebenarnya kalau maksimal boleh sampai 90 hari ya. Karena apalagi kalau kalian ikut magang merdeka itu bahkan bisa 6 bulan. Gitu. Jadi ya ini fleksibel saja. Hanya saja syarat minimal untuk melaksanakan KKP itu adalah 1 bulan atau 30 hari. Kemudian yang nomor 4 penting. Jadi sebelum misalnya mau KKP di suatu tempat, diskusi dulu sama dosen walinya masing-masing. Bapak, Ibu, saya ingin KKP di perusahaan A, di perusahaan B. Itu dulu. Barulah kalian membuat form usulan. Jangan terbalik. Bikin form usulan dulu, baru diskusi. Nanti dosen walinya tidak mengetahui secara jelas gitu. Karena kan udah ini. Diskusi dulu. Nanti ada saran kan dari Bapak Ibu. Bisa nggak itu dijadikan tempat KKP? Nah, kemudian KKP boleh dilaksanakan di perusahaan atau instansi yang dipilih sendiri oleh mahasiswa. Dengan persetujuan Kaprodi, kemudian diketahui oleh dosen pembimbing KKP. Berikutnya, kalau kalian sudah membuat surat, ditandatangani oleh Kaprodi dan dosen pembimbing KKP, silahkan diajukan ke BAK. Nanti akan dibuat suratnya. Kalau sudah dibuat suratnya, balik lagi ke Kaprodi untuk ditandatangani, kemudian ke BAK untuk distempel dan diberikan amplop. Teman-teman, semua berkas yang kalian dapatkan, itu jangan lupa difotokopi. Boleh difotokopi, boleh di-scan, yang penting ada arsip. Nanti kalau sudah, minta surat balasan dari tempat penelitian atau di instansi. Surat balasan diberikan lagi ke BAK. Surat balasan tadi jangan lupa difotokopi ya. Semua berkas itu difotokopi. Kalau sudah surat balasan dikasihkan ke BAK, BAK akan memberikan berkas penilaian dan daftar hadir. Nah, berkas penilaian dan daftar hadir itulah yang harus kalian isi selama kuliah kerja praktek. Nanti ini sambil jalan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pada saat saya menjelaskan ada yang ingin ditanyakan daripada lupa,
raise hand ya. Raise hand, kemudian nanti boleh tanya langsung. Berikutnya kalau KKP, yang pertama teman-teman minta kejelasan dulu. Sistemnya di sana apa? Ada berapa? Bisa nggak dianalisis? Mohon untuk tidak, yang penting ada tempat KKP atau ikut teman. Karena kalau kuliah kerja praktek itu kan Anda tidak membuat aplikasi. Anda hanya ada di tempat penelitian tersebut. Nah, kalau ada di tempat penelitian itu kan berarti harus ada sistem yang tersedia di perusahaan. Kemudian kalau sudah, jangan lupa bikin rencana kerja. Ini yang teman-teman sering kelewatan nih. Rencana kerja itu tabel kerjanya. Teman-teman rencana kerja mungkin pernah lihat ya, yang isinya tabel. Misalnya kan 30 hari, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain. Jadi jangan menuliskan upacara, jangan menuliskan pamitan. Boleh ditulis, tapi kan kalian biasanya nulis dari jam 8 sampai jam 16 gitu ya. Jam 8 sampai jam 16 kok pamitan seharian? Jangan dong. Mana ada pamitan seharian dari pagi sampai sore? Emang perusahaannya seberapa luas sih? Gitu. Ya silahkan. Dibuat per jam. 8 jam 9 ngapain? 9 sampai 10 ngapain? 10 sampai 11 ngapain? 11 sampai 12 ngapain? Ya itu. Kuliah kerja praktek itu seperti itu. Di tempat penelitian saya nggak ngapa-ngapain. Ya udah pindah tempat KKP. Saran saya itu, yang pertama pindah tempat KKP, yang kedua ambil penulisan ilmiah. Kuliah kerja praktek itu diadakan supaya teman-teman bisa menganalisis sistem di tempat penelitian. Mohon bisa dibedakan ya antara magangnya mahasiswa atau magang mahasiswa SMA, SMK dengan KKP-nya kalian. Jadi harus bisa dibedakan. Sarip? Izin Bu, mau nanya Bu. Tadi Ibu bilang kan kalau misalnya nggak sesuai bisa pindah tempat KKP Bu ya. Itu gimana ngurusnya Bu? Saya ngerasa di tempat saya ini kurang sesuai sih, soalnya sistemnya nggak ada. Kalau yang pertama disampaikan ke pembimbing lapangan. Disampaikan. Jadi pedoman ini bisa dibawa ke pembimbing lapangan, Bapak, Ibu. Untuk KKP itu isinya, isi laporan kami nantinya, itu harus ada sistem yang dianalisis. Saya memberikan keringanan, minimal 2 sistem. Jadi kan kalau kalian KKP itu 30 hari ya, atau 1 bulan. Jadi per 2 minggu itu harusnya ada 1 sistem yang dianalisis. Jadi paling tidak di tempat penelitian itu ada 2 sistem yang dianalisis. Jadi kalau tidak ada sistem sama sekali yang dianalisis, pekerjaannya bukan KKP namanya magang. Kita bukan magang ya, karena magang bersertifikat juga bentuknya juga tidak yang mengetik, tidak ngeprint, tidak mengarsip surat. Saya sering melihat itu suratnya arsip masuk dan arsip keluar. Teman-teman mungkin Bapak Ibu dosen kadang ya belum membaca secara tuntas. Tapi KP kalian yang akan saya setuju itu saya baca. Jadi artinya alhamdulillah Sarip udah di tengah-tengah udah ini nih, udah aware. Kayaknya nggak cocok ya. Sebab kalau udah terlanjur jalan di 30 hari, kemudian sampai bikin naskah, kemudian apalagi sampai siap maju, kemudian terbaca oleh saya, ini bukan kegiatan KKP, bahkan harus mengulang. Karena memang itu bukan kegiatan KKP. Jadi sekali lagi teman-teman mohon diingat, sebelum melaksanakan kuliah kerja praktek, wawancara atau tanya ngobrol, Pak, di perusahaan atau instansi ini ada sistem apa saja ya? Atau saya ambil contoh paling gampang, misalnya sekolah nih, sekolah. Sekolah itu kan misalnya punya website. Pasti dong punya. Kemudian dia punya dapodik. Ya udah, itu dianalisis. Teman-teman sekali lagi,
Kalau saya bilang menganalisis sistem bukan berarti Anda harus masuk sebagai adminnya ya. Kadang kendalanya kan gini, Bu. Ini saya sambil jalan saja gitu. Bu, saya nih kepingin analisis, tapi nggak dikasih hak akses. Yang jangan minta hak akses. Ya, itu kan kalau dikasih, ya berarti kalian dipercaya. Kalau enggak ya jangan gitu. Jadi analisis sebagai front end saja juga tidak apa-apa. Tapi kan kalian melihat dari sisi orang luar seperti apa. Kemudian kan begitu kalian penelitian di tempat KKP itu kan kalian melihat dia menggunakan. Apa sih kelebihannya? Kemudian kalian pasti melihat gitu, apa sih kekurangannya? Misal di website ya, kan sekolah misalnya punya website. Oh ternyata tidak ada buku tamunya. Jadi kalau pengunjung itu mau ngasih saran atau feedback untuk website berikutnya, kok nggak ada ya? Nah itu kan itu muncul gitu lah. Ya itulah yang kalian lihat. Itulah yang ditaruh di naskah. Jadi misal sekali lagi kan tadi ada tabel kerja ya. Nah ini rencana kerja. Jadi minggu pertama boleh dilihat menunya dulu. Menunya dulu apa? Terus nanti ini 3 hari lah ya. Terus 3 hari berikutnya lihat isi konten. Berikutnya lihat isi fasilitas. Jadi jelas gitu. Jadi tidak ada tuh pekerjaan kalian mengetik, ngeprint, nyeken, nggak ada. Itu magang, Nak, magang. Nanti seleksinya untuk KKP tentu berlapis dari dosen wali, pembimbing laporan, kakak prodi. Seperti itu. Jadi sebelum membuat surat, kan kita jaga-jaga nih. Sebelum membuat surat permohonan penelitian, ngobrol dulu sama instansi. Di sini sistemnya apa saja ya Bapak Ibu? Kalau dia ada website sama sistem, udah selesai. Masuk aja tuh. Saya boleh KKP nggak di sini Bapak Ibu? Saya cuma menganalisis sistem kok. Seharusnya lebih mudah sih. Nanti di website itu dibuat aja flowchart-nya. Oh, langkah pertama dari mulai itu kita harus ngelihat menu utama. Dari menu utama kita ngelihat sub-sub menunya apa. Jadi tidak mesti masuk sebagai administrator. Jadi mohon tidak menyampaikan saya tidak dikasih login administrator. Enggak, kita nggak perlu login administrator. Karena kita tidak melakukan pengkodingan. Kita hanya menganalisis. Gampang sekali. Lihat, amati, analisis. Bu, kalau jaringan boleh nggak, Bu? Sebenarnya boleh, Nak. Tapi bukan konsentrasi SI. Nanti susah lagi ngeliat jaringan. Jadi yang dianalisis sistem aja. Pastikan di tempat penelitian itu ada 2 sistem yang berjalan. Aplikasi, website kah apa? Saya kira hampir semua punya penggajian. Bu, kalau misalnya dia masih pakai Excel gimana, Ibu? Teman-teman, kalau Excel itu bukan manual ya. Sekali lagi, nanti kan kalau deskripsi atau di PI ya, karena sistem yang selama ini masih berjalan secara manual gitu. Nah, Excel itu tidak bisa dilaksanakan tanpa komputer. Bisa, pakai buku, pakai Excel kan nggak bisa. Jadi Excel itu sebenarnya sudah komputerisasi. Jadi tetap bisa dipakai. Tapi tentu bukan Excel yang biasa kita ketik-ketik gitu, bukan. Tapi macro enable Excel. Ada juga yang pakai sistem. Jadi namanya PBA, Visual Basic Application Wizard gitu kalau di Excel. Itu bisa begitu. Ada beberapa sekolah yang saya datangi masih pakai Excel. Tapi Excelnya Excel canggih ya. Bukan Excel yang sheet yang Office murni, bukan. Tapi sudah masuk ke Virtual Basic, itu bisa. Jadi tanya-tanya dulu. Kalau ada 2 sistemnya, baru ajukan KKP-nya. Itu pentingnya kita komunikasi dulu sama dosen wali. Bukan langsung gitu. Jadi pastikan ada 2 sistem yang berjalan di dalamnya. Jadi kalau misalnya saya ketemu laporan KKP kan, saya pasti tanya, sistemnya apa saja ya gitu. Sistemnya apa saja yang ada di sana? Minimal 2. Kalau 2 berarti 14 hari harus kamu analisis. Dikurang minggu ya kadang ya, atau Sabtu Minggu ya, berarti dikurang 4 hari.
Begitu, Sarip Marta. Oke, Bu. Berikutnya ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman lain sebelum saya lanjut? Jericho? Iya Bu, saya mau nanya Bu. Hmm. Jadi kan di tempat KKP saya nih ada sistem, terus dia menggunakan aplikasi. Nah itu tuh kalau menurut Ibu, apakah itu termasuk dari dua yang itu Ibu bilang tadi, atau itu jadi satu Bu ya? Sistem apa itu? Kalau di tempat saya tuh sistem perjalanan dinas Bu. Satu lagi ada? Kalau satu lagi sih saya rencananya kemarin kan baru diajarin kayak apa surat apa gitu, surat pencairan dana. Nah itu lumayan sih Bu kalau menurut saya, tapi dia masih pakai Excel Bu. Apa-apa. Nggak apa-apa ya, sistem Jadi, keduanya mereka pakai menyebutnya Excel. aplikasi kan itu? Kalau yang pertama Bu, itu ada aplikasinya. Dia punya website nggak? Dia websitenya lokal sih Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kalau Iya. untuk yang pertama. Kalau yang untuk yang kedua tuh nggak ada aplikasinya sih Bu. Dia cuma maksudnya kayak bentuk surat gitu. Dia Tapi punya, ada di sedikit tempat sistem. penelitianmu ada websitenya nggak? Ada Bu website. Websitenya ada. Iya, website instansi atau website institusi. Ada. Ya, itu Instansi aja. ada. Itu aja. Itu aja Bu ya. Nanti setelah tabel, kemudian kan ada penjelasan ya. Ada penjelasan kan pasti keterangan. Nah, itu dijelaskan. Langkah penggunaannya, caranya. Kemudian berikutnya ada flowchart alur. Kemudian di bagian kesimpulan dan saran, kamu menyampaikan kesimpulannya dari penelitian itu apa. Menunya apa saja, websitenya apa saja, aplikasinya apa saja. Nah, di saran, teman-teman, di saran itu bukan hanya memberikan saran untuk tempat penelitian, misalnya stafnya ditambah, bandwidth ditambah, bukan. Tapi kira-kira apa berikutnya sistem yang di sana, misalnya tadi tentang website ya, oh sebaiknya ditambahlah fitur chat gitu, chat online, atau misalnya di aplikasi ditambahlah kalau misalnya lupa login gimana gitu. Hal-hal seperti itu. Itu kalau di kesimpulan saran ya. Jadi yang dibahas di kesimpulan saran itu 80% itu adalah kekurangan atau pengembangan aplikasi selanjutnya. Maaf Bu, saya potong. Jadi di kesimpulan dan saran tuh contohnya kayak di bagian menu ini lebih baik ditambah dengan fitur kustomisasi seperti ini gitu Bu ya. Betul. Oh ya, oke Bu, baik Bu. Jadi teman-teman mohon untuk tidak melihat keseluruhan. Nanti kalau mulai ngerjakan KKP pasti ke perpustakaan kan. Kalau ke perpustakaan pasti ngeliat punya angkatan teman-teman yang di atas kan. Saya tidak mengecek semua. Jadi sebenarnya setiap angkatan itu saya mengadakan begini. Tapi selalu ada saja. Ini misalnya SI 2019 kan misalnya 75 orang gitu. Yang hadir kan cuma 45. Berarti kan masih ada sisa yang tidak hadir nih. Yang tidak hadir itu tetap akan pergi ke perpustakaan dan akan mengikuti yang lama. Bu, saya lihatnya di perpustakaan loh, Bu. Ya, dia di perpustakaan tapi dia tidak membaca pedoman, tapi dia juga tidak mengikuti kelas akademisi gitu loh. Jadi mungkin harus baca pedoman ya. Kemudian yang dianalisis adalah sistem. Sekali lagi yang dianalisis adalah sistem. Jadi pengecekan akan berlapis. Setelah ke dosen wali, nanti kan ada tanda tangan Kaprodi, itu saya akan mengecek. Teman-teman mohon bisa berbesar hati kalau laporan KKP yang dibuat itu tidak sesuai dengan syarat ketentuan gitu. Bu, ini saya sudah di ACC oleh dosen wali loh. Kok masih belum ya karena tidak sesuai dengan pedoman, teman-teman. Makanya dari awal saya sudah mengingatkan kalau kuliah kerja praktek itu harus ada sistem yang dianalisis. Saya tidak ingin melihat ada kata-kata upacara 1 hari, kan ada waktu 8-16. Upacara 1 hari, pamitan 1 hari, rapat Zoom 1 hari, install 1 hari gitu ya. Ya, mohon yang dianalisis adalah sistemnya ya, minimal 2.
Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini setelah kita selesai kuliah kerja praktek. Kalau kita sudah selesai kuliah kerja praktek di sana, kita harus membuat laporan yang dilampiri jadwal kegiatan KKP. Daftar hadir itu dapatnya dari BAK tadi ya. Kemudian nanti kalian akan mengurus berkas. Saya akan cek ya berkasnya. Mohon teman-teman tidak ada, seperti tadi saya berulang kali mengingatkan, tidak ada pamitan, perkenalan, maksudnya tidak satu hari gitu. Itu boleh dilampirkan, tapi harus tetap fokus ke sistemnya. Jadi setelah Anda membuat laporan KKP, kemudian segera bimbingan dengan dosen pembimbing akademik dan dosen wali, kemudian berkasnya harus dicek oleh Kaprodi, oleh saya. Kalau tidak sesuai, teman-teman, saya akan kembalikan naskah itu kepada Anda. Sekali lagi saya sudah mengingatkan, untuk KKP minimal harus ada 2 sistem yang dianalisis. Minimal 2 sistem yang dianalisis. Jika satu saja atau jika tidak ada sistem analisis, naskahnya saya kembalikan. Meskipun sudah di-ACC oleh dosen wali, teman-teman, karena tidak sesuai dengan pedoman akademik. Pedoman KKP dan PI-nya. Jadi mohon ini bisa dibaca. Oke, saya selesaikan dulu ya Febriat. Kemudian kalau sudah beres, sudah di-ACC oleh dosen wali, sudah di-ACC oleh prodi, maka diseminarkan dan wajib dihadiri oleh mahasiswa. Nah, teman-teman yang maju KKP itu minimal harus 3 kali hadir. Dan boleh menonton teman-teman di angkatan lain gitu. Jadi nggak mesti teman-teman satu kelas ya. Makanya saya bilang, dari sekarang, kalau kakak tingkatnya maju, itu sudah harus ditonton. Karena jangan sampai teman-teman mau maju, tapi terkendala belum nonton sama sekali. Atau pernah nonton, tapi tidak bawa berkas. Kan berkas bisa di-download. Jadi mulai dari sekarang udah mulai ditonton. Minimal 3 kali. Lebih boleh, tapi minimal 3 kali. Harus nonton. Kemudian pelaksanaan seminar hasil KKP, itu ujiannya nanti boleh kalian atur dengan dosen pembimbing akademik atau dosen wali tadi. Nanti kan ada pengajuan berkas ya, dapat ketua penguji, anggota penguji. Nah, silahkan teman-teman ngatur jadwalnya mau kapan. Hari apa, jam berapa. Nanti yang mengatur ruangan adalah program studi. Nah, kemudian ini ya, diingat ya, nomor 5. Jadi kalau teman-teman sudah melaksanakan KKP di tempat penelitian, bimbingan, ACC KKP, kemudian maju ujian, maka harus segera melakukan revisi. Revisi, jilid, ke perpus, dapat memo, diberikan ke prodi. Harus di semester itu juga selesainya. Kan dikasih waktunya 1 semester, ya sama, seperti perkuliahan biasa. Sama. Terus Ibu bagaimana kalau seandainya sudah ujian, tapi tidak sempat merevisi? Maka boleh direvisi sampai ke semester berikutnya. Boleh, tidak perlu maju ujian lagi, tapi harus mengambil KRS KKP. Jadi kalau yang semester ini ngambil KRS KKP, sudah maju ujian padahal, tapi memonya belum diterima oleh program studi, sehingga kami tidak bisa melaporkan itu ke BAK, maka semester depan Anda harus ambil KKP lagi. Jadi perwalian KKP lagi, sama dengan PI, begitu juga. Oke, gitu ya. Diingat ya, karena teman-teman ini kemarin sudah maju KKP, sudah ujian KKP, tapi memonya belum diterima bersemester-semester. Ya maka harus tetap terus mengambil KKP. Teman-teman kesepakatannya hanya 1 kali perpanjangan ya. Jadi kalau misalnya ini semester 6, Anda mengambil KKP nih. Anda ngambil KKP. Sempat KKP di tempat penelitian, ujian KKP, tapi tidak sempat revisi.
sehingga tidak sempat jilid juga, dan kami tidak menerima, intinya kami tidak terima memo gitu. Maksudnya teman-teman tidak sempat memberikan kami memo, tidak selesai artinya revisi itu. Maka di semester 7 harus diambil lagi. Kami masih memperbolehkan teman-teman tidak perlu ujian. Jadi hanya menyelesaikan revisi. Tapi kalau lewat, khusus angkatan 2019 nih, semester 8, Anda masih belum menyelesaikan revisi, ujian lagi. Silahkan lakukan KKP kembali. Kok revisi nggak selesai 6 bulan? Oke, bisa diingat ya teman-teman ya. Jadi kalau KKP di semester ini, pastikan ujian di semester ini, pastikan selesai di semester ini. Supaya bisa selesai 4 tahun, gitu ya. Baik, silakan Febrian. Assalamualaikum Bu, permisi Ya. tanya Bu. Saya di tempat saya ini kan aplikasi yang analisis itu ada 2 Bu. Sudah ada 2, tapi kayak apa ya? Jenisnya sama Bu, tapi kayak dia bedanya kalau yang satu ke kios-kios dulu baru ke pusat. Nah, aplikasi sistem satu ini kayak langsung ke pusat langsung Bu. Itu gimana ya? Boleh aja Bu ya? Ya, jadi sistemnya kalau apa ya? Ini kan kalau yang saya analisis ini kayak pendataan pupuk bersubsidi gitu nah Bu, yang di setiap kios gitu Bu. Nah, yang satu aplikasi ke kios-kios dulu baru ke pusat, maksudnya ke Menteri Pertanian. Yang satu langsung informasinya ini langsung ke Menteri Pertanian tanpa perlu ke kios-kios terdahulu Bu. Gitu Bu. Maksudnya Ya boleh tidak, kira-kira apa harus saya cari sistem lain gitu Bu? saya tanya itu aplikasi bukan? Aplikasi Bu, basis web gitu Bu. Aplikasi ya boleh. Boleh aja Bu ya? Ya. Oh, Gini, baik. jadi di tempat penelitiannya Febrian itu dia nyebutnya aplikasi tidak? Kalau dia nyebutnya aplikasi boleh. Ya, Aplikasi itu kan boleh desktop, boleh website, boleh mobile, boleh Excel. Tapi yang Visual Basic Application Wizard itu boleh. Selama mereka menyebutnya aplikasi. Syukur-syukur cara membuktikan bahwa itu aplikasi itu ada manual books-nya. Biasanya kalau aplikasi pasti ada buku penggunaan kan. Boleh begitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Ada lagi teman-teman? Sebelum saya melanjutkan? Ibu, saya mau bertanya. Ya. Kedengaran, Mbak. Ibu, kan KKP itu minimal 30 hari kan, Bu? Nah, kebetulan di bulan ini kan cuma 28 hari yang terhitung. Karena kami kira sesuai dengan 1 bulan di bulan ini kan, Bu. Nah, ini apakah harus ditambahkan atau gimana ya, Bu? Kalau bulan Februari boleh, Mbak. Ya, maksudnya Bu, kayak di kami tuh kurang hari itu, Bu. Kurang 2 hari. Kan harus minimal 30 hari kan, Bu, KKP. Jadi kami tuh kurang, Bu. Cuma 28 hari aja di bulan ini. Kalau ditambah Maret bisa nggak? 1 sampai 2 Maret gitu. Bisa, Bu. Nah, ya, 30 hari. Ya, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama, Mbak. Ada lagi, teman-teman? Siapa nih? Nur Febri ya? Bu, saya mau nanya, Bu, kan saya sudah KKP di Diskominfo, Bu. Itu sistemnya sudah lengkap, Bu, tapi kami kurang kerjaan gitu, Bu. Banyaknya duduk-duduk aja gitu, Bu. Itu kayak apa, Bu? Pindah aja atau tetap di sana, Bu? Sistemnya sudah lengkap, Bu. Ada 4 sistem di sana, Bu. 2 aplikasi, 2 web. Dianalisis? Dianalisis, Mbak. Berarti tetap di situ aja, Bu, ya? Iya, jadi maksud saya menganalisis itu bukan Mbak membuat programnya, membuat website-nya, bukan. Karena sistem informasi itu kan kompetensinya sistem analis ya. Jadi kalau dia punya website, dia punya aplikasi, dipakai.
dipakai boleh secara administrator kalau dikasih ininya. Kalau enggak ya secara front end. Mbaknya menganalisis kira-kira masih ada kekurangan nggak? Kira-kira bisa ditambah menu apa lagi nggak? Yang advance kira-kira seperti apa nggak gitu. Jadi bukan tunggu disuruh gitu. Bukan. Misalnya kok nggak disuruh ngisi-ngisi website gitu. Ya paling enggak ya. Sudah dibicarakan belum sama pembimbing lapangannya? Belum, Bu. Sebaiknya sih ngobrol ya. Kan Mbak Nur nggak sendirian ya di situ ya. Iya, Bu. Ya disampaikan bahwa kami Pak KKP di sini itu harus ada sistem yang dianalisis. Boleh tidak kami itu fokus aja di sistem itu gitu. Misalnya websitenya Diskominfo, nggak apa-apa bertiga, tapi misalnya Mbak Nur fokusnya ke fasilitas menu, terus teman satunya fokusnya ke keamanan, terus teman satunya fokusnya ke arah konten, gitu. Tapi sama-sama website kan, cuman analisisnya beda-beda. Jadi bukan membuat program kan kalau SI, dia menganalisis sistem yang sudah ada. Tapi tentu dengan bahasa yang berbeda. Nah, tantangannya kalau di tempat penelitian yang sudah sering didatangin atau dijadikan tempat KKP, itu bisa jadi sama. Jadi Mbak Nur juga harus sering membaca KKP teman-teman yang sudah pernah KKP di sana supaya tidak terulang. Gitu. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Mbak. Berikutnya kita ke Mbak Nur Jaimah. Ya, Bu, saya mau nanya, kan kemarin itu pas lagi KKP tuh kebetulan lagi sakit, terus tuh dikasih izin sama dokter itu 1 minggu. Nah, saya tuh mau nanya, saya tuh harus nambah hari lagi atau seandainya nambah lagi itu tuh ngurus suratnya apa harus pakai surat dari kampus atau langsung bilang aja dari dinas di sini kalau disuruh nambah hari 1 minggu lagi gitu? Sebaiknya sih disampaikan ya ke dinasnya saja bahwa minta perpanjangan 7 hari karena tidak masuk. Karena kan kalau berdasarkan surat yang saya tanda tangani itu kan saya menjanjikan 30 hari ya dengan dari tanggal ke tanggal tertentu. Tetapi kalau boleh nanti Mbak Nur Jaimah kan ada surat keterangan sakit ya. Iya Bu, ada Bu. Nah, kalau ada dilampirkan bahwa 7 hari sakit itu digantikan 7 hari lagi. Jadi tidak perlu lapor ke kampus. Tapi nanti pada saat Mbaknya maju KKP, kan itu jadi lampiran nanti di naskah. Nah, itu dilampirkan. Oh, iya. Dilampirkan bahwa kenapa tidak sesuai dengan tanggal surat gitu. Kan nanti surat yang saya tanda tangani sama misalnya dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret gitu. Ternyata kurang 7 sama 1 sampai 21. Maka kok bisa sampai ke April kan lewat daripada surat tuh nanti bisa dicek sama penguji kan? Ya karena ada sakit 7 hari. Ada surat sakitnya maka diperpanjang 7 hari sesuai dengan surat dokter itu. Kalau surat dokternya 7 hari ya berarti 7 hari perpanjangan. Itu bisa diterima Mbak. Tidak perlu lapor lagi ke kampus. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, berikutnya kita ke Muhammad. Siapa nih? Ya. Muhammad Sobari. Ya, Muhammad Sobari. Izin Bu, saya ada beberapa pertanyaan sih tentang KKP Bu. Yang pertama kan ketentuannya untuk mahasiswa yang ngambil KKP itu minimal udah menyelesaikan 100 SKS nih Bu. Nah, saya cek di SIAK saya udah lebih dari 100, cuman ada beberapa mata kuliah yang belum lulus Bu. Apakah bisa saya ngambil KKP di semester ini atau di semester depan aja Bu baiknya? Dia minimal sudah mengambil 100 SKS. Entah itu lulus atau tidak lulus. Kemudian ada atau kan ya, IPK-nya sudah sampai di 2? Sudah Bu, lebih Bu. Nah, udah nggak apa-apa, boleh diambil. Oke. Kalau misalnya ditunda, khawatirnya nanti nggak selesai. Jadi tetap aja diambil KKP-nya, sementara mata kuliah yang mengulang, mata kuliah yang tidak lulus nanti diulang aja. Boleh SP, boleh reguler.
Oke, Bu. Terus yang kedua, Bu, saya kan kelas malam nih, Bu. Apakah boleh saya mengajukan KKP-nya di tempat kerja sendiri, Bu? Semacam ini ya, jeruk makan jeruk ya. Kalau bisa, boleh di tempat kerja, tapi harus di unit yang berbeda. Oke, Bu. Jadi misalnya Muhammad Saubari kerjanya di STEMIK Visida, kerjanya misal di Puskom. Nah, sistem yang Saubari analisis loh ya, itu adalah sistem yang ada di laboratorium komputer. Nanti dijelaskan di naskah. Jadi tidak menjadi pertanyaan gitu. Kok kerjanya di Puskom tapi yang dianalisis kerjaan sendiri, namanya bukan KKP. Namanya kerja. Ya kalau KKP itu kan tujuan utamanya itu supaya kita mendapat pengalaman baru di dunia kerja. Nah, teman-teman yang sudah bekerja boleh tetap KKP di tempat penelitian tempat dia bekerja, tapi usahakan di unit yang berbeda. Seperti tadi ya, kerjanya di Puskom, tapi penelitiannya di laboratorium komputer. Itu boleh. Oke. Oke, Bu, terus yang terakhir, Bu, kan minimal ada 2 sistem yang dibuat nih, Bu, analisisnya. Nah, itu untuk laporannya apakah dibuat terpisah sendiri-sendiri atau digabung, Bu, nanti? Digabung dong. Kan di tabel penelitian itu, kalau kita lihat, itu kan biasanya pekerjaan KKP kita selama 30 hari. Jadi, seharusnya setiap hari itu kan kita menganalisis sistem. Tapi tidak mungkin dalam sehari sistem langsung dianalisis. Jadi 14 hari itu satu sistem. Jadi kalau kita buat tabel penelitian, kalau kalian lihat di naskah KKP, KKP ini. Bentar ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Mana sih? Gini ya? Kelihatan nggak sih? Gini ya? Kelihatan ya? Tabel kan ini? Gimana sih? Ya, Bu, kelihatan, Bu. Ya, tabel ya. Nah, ini tabel kerja kalian tadi. Terus nanti begini bentuknya. Nah, ini tabel kerja ini kan dibuatnya 30 hari nih. Jadi per 15 hari satu sistem. Jadi sehari misalnya ngurusin login, berikutnya ngurusin menu, berikutnya ngurusin kegiatan apa. Kalau bisa jangan sama ya. Ini kegiatannya 2018 suka sama nih. Mengikuti kegiatan koordinasi intervensi berbasis masyarakat. Gak ada sistem-sistem ya masih. Kalau misalnya kalian diizinkan untuk mengisi website di perusahaan misal, itu bisa jadi tuh misalnya 2 konten sehari itu sudah jadi pekerjaan juga sih. Misalnya bikin konten, bikin desain. Ada teman-teman yang misalnya dia bikin Twibbon, ya boleh. Twibbon kan juga pekerjaan sistem, boleh. Ada lagi Sobat? Udah, Bu, cukup, Bu. Teman-teman ada lagi? Atas penjelasannya. Oh, sama-sama Sabari. Antonius. Ya, Bu. Kan saya ini KKP-nya di Kelurahan Sidodadi, Bu. Ya. Cuman ada 2 menurut saya, Bu. Web. Nah, yang pertama ini webnya khusus untuk Sidodadi, tapi saya dijadikan admin gitu untuk mengurusnya. Terus yang keduanya ini ada web juga, tapi khususnya untuk buat surat, ke ujung-ujungnya ke ini, Bu, Excel atau ke Word, tapi dia dalam bentuk web, Bu.
Misalnya kayak kita mau cari nick-nya Bu, tapi dia dari sistemnya langsung. Apakah bisa Bu? Gitu. Bisa. Oh ya Bu. Di sini ada 2 orang Bu. Apakah misalnya si teman saya nih mengambil dari webnya ini tentang data pendudukan, misalnya saya ngambil dari nick dari RT sini, terus teman saya ambil RT dari sebelah, apakah bisa gitu? Itu misalnya menganalisis gitu. beda data ya? Iya Bu, beda data. Kalau yang saya maksud tadi bukan source datanya, tapi sistemnya itu dianalisis dari 2 hal yang berbeda. Misalnya iya. kalau website, Antonius tuh menganalisis dari sisi tampilan. Nah, kalau temennya menganalisis website dari segi keamanan. Oh iya, bisa Bu. Begitu, jadi bukan sumber data. Satunya di RT3, satunya RT4. Nah. Karena yang kita analisis sistem, bukan sumber datanya. Jadi teman-teman itu sebenarnya misal ya, kalau disuruh di tempat penelitian ngetik, fotokopi, scan ya boleh, kan itu memang permintaan dari tempat penelitian ya. Tapi sebenarnya tidak bisa dimasukkan di dalam naskah. Yang dimasukkan di dalam naskah adalah bagaimana cara kalian menganalisis sistem yang ada. Nah, kemudian misalnya tadi kan dari sisi keamanan, nanti di saran tuh muncul sebaiknya kalau keamanan itu menggunakan CAPTCHA, bukan langsung login langsung masuk gitu. Atau misalnya harusnya ada laporan yang bisa diakses secara langsung. Jadi orang-orang tidak datang ke kelurahan gitu, tapi bisa download laporan sendiri dari handphonenya gitu. Atau nanti ke depannya website ini bisa diakses menggunakan Play Store gitu. Itu boleh begitu. Oh ya, baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Maika? Saya ingin tanya Bu, kami kan ditugaskan di Dinas Tenaga Kerja nih Bu. Saya di bidang HI. Di situ tidak ada sistem, namun teman saya ini di bidang penempatan ada sistemnya begitu. Apa saya boleh nebeng nggak di sistemnya untuk analisis di situ? Atau bagaimana? Apa saya harus pindah? Boleh, tapi selama analisisnya beda. Sistemnya boleh sama, misalnya sama-sama. Ya baik, Bu. Misalnya gini. Terima kasih, Bu. Misalnya sama-sama sistem informasi akademik kalau di sekolah. Mbaknya membahas inputan nilai untuk dosen, satunya membahas inputan untuk mahasiswa. Atau kalau dinas tenaga kerja, misalnya satunya membahas tentang perekrutan, satunya membahas tentang dari sisi tampilan. Ya, nggak apa-apa juga. Kan aplikasi bisa dari sisi tampilan, kan? Ya, nggak apa-apa. Oke, nggak usah pindah ya, baik, selama saya memang pikir tadi ada sistemnya yang dianalisis. Oh iya, saya kira tadi harus di bidangnya saya juga sistemnya harus dianalisis. Baik, Bu. Oh, satu lagi ya. Sama-sama Mbak. Mbak Maika, mungkin saya agak, sebetulnya saya lupa ya. Jadi, saya harus melepas nah, oke. Saya buka sekali lagi. Nah, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Ini ya, gini ya. Nah, gini ya. Kelihatan? Sorry. Kelihatan teman-teman? Iya, Bu. Penempatannya ada 2, Mbak Maika. Oke ya. Jadi nggak mau kalau di tempat itu ternyata nggak ada. Makanya saya tadi bilang harusnya sebelum KKP kita tanya-tanya. Tapi kalau memang ternyata nggak ada, nggak apa-apa. Jadi penempatan nomor 1-nya, tapi ini munculnya di lembar pengesahan ya. Nanti muncul di lembar pengesahan, meskipun di mana di bab 4 ya, tertulis juga sih. Jadi di lembar pengesahan nanti ditulis nomor 1 yang memang Mbak Maika ditempatkan, karena harus sesuai dengan surat. Yang kedua, boleh di tempat temannya tadi. Jadi nggak mesti di satu tempat sih. Kalau memang misalnya ada 3 tempat ya 3 tempat, 1 tempat, 1 tempat, 2 tempat, 2 tempat, boleh. Ya, baik Bu, terima kasih.
Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Haji Dafa, silakan. Izin nanya Bu, di tempat saya kan ada banyak nih Bu. Nah, salah satu sistemnya itu ada namanya aplikasi penerbitan izin tinggal. Nah, di situ tuh satu sistem, cuman satu sistemnya ini itu banyak pilihannya lagi Bu. Misalnya nih, yang kemarin yang sudah saya dapatkan sistemnya itu tentang EPO Bu. Jadi EPO itu exit permit only buat warga negara asing yang izin tinggalnya itu sudah habis gitu Bu, dan harus meninggalkan Indonesia dalam waktu 7 hari. Jadi dia harus keluar. Nah, itu ada sistem buat menginputkan data-datanya. Nah, itu selain itu ada lagi Bu di sistemnya itu kayak perubahan data orang asing, terus orang asing yang meninggal dunia. Nah, itu kan satu sistem tuh Bu aplikasinya. Nah, itu boleh nggak Bu kalau kayak saya ngambil permasalahan yang lain Bu? Karena kan itu kan satu sistem tuh Bu. Gimana ya Bu? Itu termasuk satu aplikasi ya? Cuma menunya banyak begitu? Iya Bu. Ya, jadi termasuk satu aplikasi. Kalau misalnya dia punya web analisis saja website yang lebih ringan ya. Kan itu sepertinya satu aplikasi tapi banyak menu, banyak fasilitas sih. Iya Bu, banyak pilihan. Kalau yang mau diurus apa itu ada. Aplikasinya ini ya banyak unit yang menggunakan. Iya Bu, untuk pengasahannya juga berbeda Bu. Misalkan yang ada stepnya kan kayak langkah pertama itu akunnya, misalkan akun login gitu Bu. Nah, nanti selanjutnya lagi itu yang bagian seksi, kepala seksi misalkan untuk pengasahannya gitu Bu. Kalau memang banyak unit yang menggunakan dan terlalu luas, satu sistem mungkin bisa ya dipakai untuk 1 bulan ya. Asal analisisnya cukup. Kenapa tadi saya bilang minimal 2? Karena kalau misalnya website itu 1 bulan kayaknya lebih ya. Tapi kita lihat sistem. Cuman Aji Dafa nanti pada saat ujian KKP harus bisa menjelaskan sebanyak apa gitu. Kalau memang bisa menjelaskan nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak bisa, amannya 2 gitu. Jadi nggak tapi banyak pertanyaan gitu. 14 hari satu sistem, 14 hari satu sistem. Jadi kalau sistem tadi yang banyak, yang satu sistemnya pakai website-nya dia aja. Kan nggak perlu masuk admin. Tapi kalau memang maunya cuma satu sistem ya juga nggak apa-apa sih. Berarti kalau saya buat jaga-jaga tentu kan kalau di tempat saya itu juga ada nama aplikasinya yang paspor gitu Bu. Nah, itu kayak semacam apa namanya aplikasi pendaftaran antrean paspor online Bu. Nah, jadi nanti kita kayak masukkan data segala macam gitu, terus pas datang itu tinggal nunjukin aja gitu Bu, kayak kalau kita sudah daftar antrian gitu. Bisa ya Bu. Tapi itu sistemnya itu nasional gitu Bu. Nggak apa-apa. Oke deh Bu. Oke, teman-teman, saya 9.30 ada lagi rapat RPS. Saya nggak tahu ya. Ini masih banyak yang nanya nggak ya? Saya nggak mengira nih 2019 nggak cukup waktunya 1,5 jam. Kalau nggak cukup, kita sambung besok. Teman-teman masih ada waktu tidak ya? Ada, besok Bu. jam 8 lagi, tapi kita bahas berkas deh. Boleh? Besok? Bisa Bu. Besok ya, kita sambung ya. Soalnya nih harus ada rapat prodi lagi, rapat rencana pembelajaran semester. Karena semester depan teman-teman harus sering. Tadinya saya set 1 jam harusnya cukup, tapi ternyata banyak peminat. Mohon jangan lupa daftar hadirnya saya send sekali lagi. Oke, ini ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah semangat
kita sudah bisa maju tanggal 7 Maret ya. Jadi sebenarnya kalau sudah KKP, tempat penelitian, saran saya sih sambil KKP itu sambil bimbingan gitu. Begitu bimbingan, tanggal 7 Maret udah bisa maju. Soalnya proses revisi itu juga nggak sebentar gitu. Ya, besok lah kita bahas lagi ya tips-triknya supaya bisa cepat lulus. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.